wa sahlan. Welcome to Arama Podcast. Think, talk, and transform. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arahma Podcast. Think, Talk, transform. Di siang hari yang ceria ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial dan hari ini kita akan berbincang santai nih Pak. Berkenaan dengan juga hari yang spesial banget nih Pak. Ya alhamdulillah ini hari Kartini gitu kan. Di tanggal 21 April tahun 2025 kita akan berbincang santai, share serius tapi santai. Kita akan sharing, berbagi dengan yang intinya Santai. Topik yang menarik ya Pak ya, mudah-mudahan dan juga bermanfaat gitu. Santai yang membawa makna ya. Insya Allah gitu. Oke, bagi yang sedang menonton, stay tune terus ya sampai video ini selesai. Dan alhamdulillah Pak, ini suatu kehormatan buat kami. Kami berdua juga perdana Pak, jadi host di Arahma Podcast ini gitu kan. Mungkin ada yang belum kenal juga dengan kami. Kita kenalan dulu kali ya Bu Erika ya sebelumnya. Saya sebagai host. Baik, kami dari unit KBTK ITB Anak Bangsa. Saya Nur Hayati didampingi oleh saya Ibu Erika. Iya, mari kita sapa dulu ya Pak untuk para sahabat Arahma Podcast. Assalamualaikum sahabat Arahma Podcast. Iya, selanjutnya nih Bun, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tapi Iya. siapa ya Bun kira-kira ya? Atau mungkin Sudah nggak asing lagi Bu Erika. sahabat podcast, Insya Allah. Arahma di rumah juga sudah ada yang kenal nih Bun. Pastinya. Sekot dari Depok siapa yang nggak kenal Iya. ya? Ini salah satu pejabat penting terkait PAUD di Kota Depok. Silahkan Bapak memperkenalkan dirinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memperkenalkan diri. Saya ini adalah PNS. Waduh, pokoknya ngeri. Saya ini adalah yang dipercayakan oleh pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok menjadi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan. Nama saya Suhyana, barangkali sudah tidak asing lagi, dan insya Allah akan terus berupaya mengembangkan bagaimana pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan di Kota Depok itu menjadi satu pendidikan yang memiliki kualitas, baik dualitas dari segi pelayanan maupun kualitas daripada hasil pendidikan yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Amin. Baik Pak, riwayat sebelumnya nih Pak, sebelum menjadi menjadi bidang kabid ya di Kota Riwayat Depok, karir riwayat mungkin. karir nih Pak gitu. Kayaknya penonton sahabat Arahma Podcast ini ingin tahu nih Pak gitu kan. Penasaran gitu kan, taunya gitu kan sebelum menjadi Bapak Kabid PAUD Dikmas ini sebelumnya riwayatnya apa dulu gitu Pak? Mohon maaf. Sebetulnya kalau cerita awal karir itu artinya apa ya? Satu keberhasilan itu adalah merupakan hasil daripada sebuah proses. Saya punya proses itu mulai dari guru MI, Guru madrasah ya Pak, guru luar madrasah. biasa ya. Guru madrasah, kebetulan saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah itu tahun 86. Saya belum lahir Bun. Saya juga belum. Luar biasa, Tahun Masya 86 Allah. sebagai guru MI. Nah, kemudian diangkat pegawai negeri itu tahun 88 tanggal 1 Maret 1988 diangkat sebagai pegawai negeri. Itu di Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 3. Dari situ kemudian saya berkembang sampai dengan tahun 2009 diangkat jadi kepala sekolah. Kemudian di tahun
2016 saya dinobatkan sebagai kepala sekolah berprestasi Masya Allah. yang mewakili Provinsi Jawa Barat untuk lomba di tingkat nasional. Nah, biasa, kemudian di Masya tahun Allah. 2016 juga itu mewakili Provinsi Jawa Barat lomba di tingkat nasional, dan alhamdulillah masuk ke dalam finalis itu di sana, dan masuk dalam kategori juara yang ketiga. Karena pada waktu itu kekurangannya adalah masa tugas saya di sekolah SD Anjelir 1 itu belum mencapai 3 tahun, karena persyaratan administratif mutlak untuk menjadi kepala sekolah berprestasi itu minimal 3 tahun. Saya baru 2 tahun 7 bulan. Kurang Itu. 3 bulan, yang dikit ya, Kurang 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Ya itu. Nah, kemudian dari situ tahun 2019 saya ditarik ke Dinas Pendidikan Kota untuk membantu di kurikulum sebagai kepala seksi kurikulum pendidikan sekolah dasar. Nah, kemudian di tahun 2021 itu saya 2022 kalau tidak salah itu dimutasi pindah ke sekretaris kecamatan Sawangan. Ya, beda jalur Ya, nih Pak. keluar nih. Keluar dari pendidikan kemudian, ya. tapi naik eselon. Nah, kemudian dari situ kemudian saya kembali lagi ke Dinas Pendidikan. Itu tanggalnya lupa, tapi bulan Mei 2023. Ya. 2023 sampai sekarang saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan Kota Depok. Nah, seperti itu. Iya. Jadi semuanya melalui prosesnya yang panjang. panjang. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa Bu Erika, Masya Allah. Bapak baik, sebelum Ya. kita melanjutkan nih ya Pak, boleh dong biasanya kita pantun ya Pak ya. Biasa di Kota Depok itu udah gak asing ya Bu Erika ya, biar lebih semangat lagi, suasana juga kita lebih enjoy lagi. Makan mie Pak nih ya, makan mie siang-siang Bu Erika. Udah Enak kenyang. banget ya makan mie ayam burung dara. Cakep. Enak kan, cakep. Makannya di mangkok berdua loh Pak. Masya Waduh. Allah. Salam Mie. santun Pak dari saya dan Bu Erika. Iya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kabid tercinta. Karena kan kalau PAUD itu memang ceria ya Bu, Ceria. terus juga memang intinya bahagia. Anak-anak tuh bahagia, happy ya Harus setiap happy hari. Harus karena tagline-nya itu adalah PAUD ceria. Iya, gitu. Seperti sekarang Pak April ceria nih di Iya. Rahma Podcast. Iya. Tema kita apresiasi ya. Baik, sahabat Rahma Podcast, sebelum kita lebih jauh lagi nih ya, di sini Pak banyak mungkin sedikit keresahan wali murid juga orang tua gitu ya Pak, khususnya memasukkan anak-anak kita usia dini ke sekolah formal gitu kan. Jadi timbullah dilema, apakah memang pendidikan anak usia dini itu penting gitu kan untuk tumbuh dan kembangnya anak. Pasti para penonton juga penasaran kan, kita akan obrol-obrol langsung nih ya Pak ya, karena sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, mengapa pendidikan anak usia dini berperan penting bagi tumbuh dan kembang anak. Iya. Oke. Sebelum Narasumbernya langsung Bu Erika, alhamdulillah dari Bapak Kabid Dikmas ya. PAUD Dikmas Kota Depok. Baik Bapak, sebelum kita juga lebih mendalam lagi nih ya, berbicara tentang anak usia dini gitu ya Pak ya. Apa Pak yang dimaksud anak usia dini? Terus usianya juga memang berapa, dan untuk ideal nih Pak, ideal masuk ke sekolah formal atau pendidikan anak usia dini itu rentang usianya dari berapa ya Pak? Oh, rentang usia. Iya. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada regulasi yang ada, artinya pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya Pak ya? 2003 itu terkait dengan sistem pendidikan nasional, ya kan? Di sana itu sudah jelas bahwa yang namanya pendidikan anak usia dini, ya kan? Itu adalah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 tahun. Itu terdapat di pasal 1 ayat 14 itu di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Jadi ketika kita mengacu kepada undang-undang di situ, berarti batasan usia anak sekolah yang termasuk ke dalam kelompok PAUD itu adalah mulai dari 0 tahun.
sampai dengan usia 6 tahun. Tuh, itu dalam batasan undang-undang. Iya. Ya kan, jadi kan jelas tuh. Jadi orang tua tuh nggak perlu risau kapan sih masuk gitu. Bahkan terkadang ada orang yang memang itu sibuk, nggak sempat ngurus anaknya dan sebagainya. Kedua-duanya mereka adalah memiliki karir yang jelas. Anaknya itu kan dari 0 sampai dengan 2 tahun masuk kepada pendidikan anak usia dini, masuk dalam kelompok daycare. Betul. Gitu. Nah kemudian udah daycare kayaknya udah nggak pantas juga nih di daycare. Oh naikin lagi statusnya, ya kan jadi KB. Gitu. Nah KB nih, oh ya, tapi masih sibuk juga orang tuanya. Nah di situ kan mulai itu berperan. Kan ada kelompok usia, ada TKA, ada TKB, gitu kan? Nah, ada PAUD A-nya juga, PAUD B-nya juga, tentunya tinggal mengikuti kan. Nah, sekarang kalau 5 sampai dengan 6 tahun ya berarti ini masuk dalam kelompok B. Kemudian kalau misalkan 4 sampai dengan 5 tahun bisa jadi kita masukkan dalam kelompok A. Jadi artinya hal-hal yang seperti itu tidak perlu dirisaukan dan itu tinggal ditanya kepada guru-guru atau sekolah-sekolah TK atau lembaga-lembaga PAUD yang ada terkait dengan berapa sih sebetulnya usia yang pantas itu masuk ke PAUD. Yang namanya pantas atau tidak pantas itu ya tadi 0 sampai dengan 6 tahun itu berdasarkan regulasi yang ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, itu tentang sistem pendidikan nasional. Seperti itu, Bu. Iya, berarti sudah jelas ya Bu Rika jelas ya. Iya. Cuma sekarang yang jadi persoalan itu adalah boleh nggak sih saya memasukkan anak itu karena kan nanti kan persiapan masuk masuk ke SD itu kan perlu persiapan. Betul. Persiapannya ini kan inilah yang disebut dengan sekarang ini sedang gaung masa transisi PAUD SD gitu. Nah, di situ baru seberapa jauh, seberapa penting pendidikan anak usia dini tergantung dari paradigma daripada orang tua itu sendiri. Betul. Gitu. Nah sekarang paradigma itu bisa jadi dong berbeda. Bagi orang-orang yang kagak punya duit gitu misalkan, paling dia bilang ngapain juga sekolah di PAUD buang-buang duit gitu kan. Anak itu cuma diajarin nyanyi, jalan-jalan kan gitu. Tapi sebetulnya ketika orang itu memahami betapa pentingnya itu pendidikan anak usia dini bagi perkembangan anak 0 sampai dengan 6 tahun yang disebut dengan masa goal age-nya itu. Nah seperti itu. Berarti jelas Bu Rika ya. Sudah lebih tercerahkan ya Bu. Iya, oke. Iya Pak, tadi kan sudah jelas ya Pak pemaparan Bapak tentang rentang usia anak usia dini gitu, bahwa ternyata dari 0 bulan ya Bu, dari 0 tahun gitu malah ya Pak. Kemudian Pak, faktor apa saja sih Pak yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini tersebut gitu? Tadi kan Bapak sudah singgung-singgung tentang golden age ya. Kira-kira faktor apa saja nih supaya sobat podcast Ar-Rahmah lebih tercerahkan lagi nih gitu. Terkait dengan itu, berarti kalau boleh saya kerucutkan pertanyaannya sih seberapa penting? Ya kan? Ya. Itu maksudnya kan? Betul. Iya. Seberapa penting sih pendidikan anak usia dini? Betul Pak. Gitu kan? Bagi perkembangan anak yang akan masuk ke sekolah SD. Betul. Kan gitu. Itu sebetulnya itu. Dan itulah yang menjadi persoalan. Kalau misalkan seberapa jauh, seberapa penting, ingat masa 0 sampai dengan 6 tahun itu adalah masalah goal X-nya itu anak-anak. Iya. Jadi daya cengkramnya, iya kan? Awal mula dia berpikirnya, masa pertumbuhan secara psikologinya, secara fisiknya, itu semua itu di situ startnya. Betul. Iya kan? Nah, sekarang kalau seandainya dikatakan seberapa penting, seberapa krusialnya, itu sangat krusial. Karena apa? Di 0 sampai dengan 6 tahun itu adalah saat pesat-pesatnya otak berkembang. Itu yang tadi saya bilang daya cengkramnya, daya ingatnya. Luar biasa ya Pak. Makanya mohon maaf, orang tua di rumah hati-hati berbicara ketika sedang berhadapan dengan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Apapun direkam. Iya. Nah kalau perkataan kita yang jelek direkam, gimana nanti ke depannya? Nah gitu, iya kan? Iya. Makanya guru di situ harus betul-betul bisa bermain perasaan, karena di situ pencetakan awal.
Pencetakan awal terkait dengan pondasi perkembangan otak anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membangun karakter dan kedisiplinan sejak dini. Ini kalau dikatakan betapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Saya menjadi guru itu 20 tahun. Kemudian saya menjadi kepala sekolah itu 10 tahun. 30. 30. Jadi saya itu betul-betul memperhatikan nih anak, bisa sangat dibedakan anak yang berasal dari masyarakat, artinya anak yang belum mengenyam pendidikan PAUD dengan anak yang sudah mengenyam pendidikan PAUD selama setahun minimal. Itu sangat berbeda ketika dia masuk ke sekolah dasar di kelas 1. Karena apa? Anak yang sudah mengenyam pendidikan PAUD sudah terbiasa dong dia bangun pagi. Sudah terbiasa dong dia mandi pagi. Sudah terbiasa dia sikat gigi pagi. Sudah terbiasa dengan dia sarapan pagi. Tapi kalau bagi anak yang belum pernah mengenyam itu, apa yang terjadi coba? Oke lah dia memahami, tetapi kan habitnya itu belum masuk. Jadi refleksnya belum masuk. Ini yang dibilang membangun karakter dan kedisiplinan tuh di situ sejak dini. Dan ketika berkumpul dengan orang banyak, anak yang sudah masuk ke PAUD itu pasti dia pinter tuh untuk bersosialisasi. Kelihatan ya Pak ya. Pinter bergaulnya. Beda dengan anak yang berasal dari masyarakat langsung masuk ke sekolah dasar. Begitu masuk dia udah bingung. Rasa takutnya lebih besar. Iya kan? Bahkan melihat teman-temannya banyak dia bingung. Melihat teman-temannya rapi dia juga bingung. Kok pakaian saya begini? Kok pakaian dia seperti itu? Karena dia tidak memahami fungsi pakaian itu di mana. Jadi di sini membangun karakter dan kedisiplinan sejak dini itu di situ. Itu bagi pendidikan, betapa pentingnya pendidikan PAUD. Terus yang kedua, kesiapan masuk sekolah dasar. Ya kan? Ini anak yang masuk PAUD, mereka sudah terbiasa bersosialisasi dengan orang banyak. Tapi kalau yang belum masuk ke PAUD coba. Takut Bisa jadi dia takut. Masuk aja nangis. Masuknya dia belum mandiri nangis. Ibunya harus menunggu di luar. Itu kasihan bu gurunya Pak. Banyak yang seperti itu kondisinya Bu. Banyak yang seperti itu. Nah ini kesiapan masuk sekolah dasar. Artinya secara mentalitas fisik oke lah udah siap, iya kan? Karena udah usia 6 tahun ke atas gitu kan. Tetapi secara mentalitas belum siap. Yang terjadi apa? Fisik segede apapun mentalitas itu belum siap, ya tetap aja cengeng, manja, kolokan, takut, perlu perhatian khusus dan sebagainya. Tapi bagi anak yang sudah masuk PAUD, enjoy aja tuh. Karena sudah terbiasa. Bisa beradaptasi. Kemudian apa? Bisa juga menumbuhkan rasa percaya diri ketika bersosialisasi. Ya sama juga kita lah. Kita misalkan nih sekolah di sekolah SD misalkan, mau masuk ke SMP gitu kan, pasti dong memiliki rasa percaya diri. Lagi sekolah kita ngetop gitu, bagus gitu kan, punya kualitas ya, Pak. Kita lebih lagi. Iya kan? Nah sekarang kita balikan ke anak-anak yang PAUD, dia belum sekolah PAUD, ya nggak bakalan pede lah. Tapi kalau anak yang sudah masuk PAUD, pede sekali dia masuk ke sekolah. Nah itu. Nah kemudian juga deteksi dini masalah perkembangan anak. Pastinya, ketika dia masuk ke PAUD, pastinya akan terdeteksi semua persoalan-persoalan perkembangan dan pertumbuhan yang ada pada diri si anak sejak dini. Ya kan, ini anak kok kagak bisa diem. Ya kan, ini anak kok petakilan begini, pecicilan. Ya kan, kagak bisa diem, ini pantat kukusan lagi. Ya kan. Nah kalau misalkan dia masuk PAUD, ini kan orang tuanya bisa dipanggil. Bu, jangan sampai kita salah menjustis. Bu, jangan sampai salah kita menilai. Jangan sampai kita salah memberikan pendidikan kepada anak. Bisa nggak Bu bantu kami untuk cek di psikolog? Iya kan? Nanti ketahuan tuh hasil ceknya. Oh ternyata anak ini ADD Bu.
Oh anak ini ternyata ADHD Bu. Oh ternyata anak ini autis Bu. Iya kan? Betul Pak. Oh ini anak Bu, ini sangat aktif, hiperaktif Bu, ini nggak bakalan bisa konsentrasi. Solusinya bagaimana? Nah kan kita semuanya dapat. Artinya anak yang kita tangani itu kita tidak salah penanganan. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan deteksi Deteksi dini dini. tumbuh kembang. Ya kan? DDTK. Kan ada bukunya DDTK. Ada Pak. Iya. Karena memang lengkap Pak kalau Ya, di situ iya, kan dari gitu kan? DDTK ya. Perkembangan lingkar kepala. Semuanya semua ada. kita ukur ya Bu. Iya, itu kan DDTK. Iya. Iya, Itulah yang disebut dengan layanan PAUD holistik. betul. Oh, kalau kita masuk ke situ nanti waduh. Meluas ya, Pak, ya? Iya. PSKS nih. PAUD holistik berarti kan masuk ke mana? Peraturan Presiden nomor Betul. 60 tahun 2013 gitu kan. Jadi artinya semuanya itu masuk, ada regulasinya, ada tuntunannya, ada pedomannya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Ini ada peranan orang tua dan lingkungan, ya kan? Makanya kan ada parenting class. Iya. Kita mengadakan kelas-kelas parenting. Parent teacher juga, parent orang tua ya. Parent teacher. Iya ya. kan? Parent Jadi teacher. artinya mereka itu bagaimana sih Bu pola asuh anak di rumah? Iya. Kan bisa aja di sekolah mah baik-baik tuh ibu-ibu karena kelihatan gurunya kan. Nah, begitu di rumahnya jadi seperti Ibu Tiri. Iya kan? Nggak begini nggak. Nah kan artinya baik di rumah maupun di sekolah standar pola asuh anak itu tetap sama. Sama. Itu kan kelas parenting. Iya. Tapi kalau anak yang tidak masuk ke PAUD dulu, ya gimana juga orang tuanya ikut parenting. Nah, jadi gitu, penting sekali pendidikan anak usia dini, jangan sampai kita main-main terkait dengan itu karena kita bisa menerapkan pola bimbingan dan pola asuh serta pola pendidikan yang salah kepada anak. Iya. Iya. Semakin seru ya Bu Erika ya Iya, kayaknya jadi bincang-bincang semakin kita seru ya. Bu. Kalau- Alhamdulillah sudah dijabarkan luas luar biasa ya Bapak ya. Sahabat Arama Podcast, pasti bincang-bincang kita lebih seru pada saat ini ya Pak. Tadi Bapak sudah jabarkan semuanya nih Pak ya. Alhamdulillah dari faktor orang tua gitu kan, semuanya dari Harus internal selaras maupun gitu eksternal ya, ya Bu. memang ya menjadi mitra sekolah ya Pak ya memang. Jadi mitra sekolah. Semuanya jadi mitra sekolah. Cuma jadi pertanyaannya nih Pak. Tadi Bapak sudah ungkapkan juga memang untuk anak usia dini tadi dengan biaya nih di masyarakat kita kadang nih Pak ada Yang jadi isu. iya jadi nggak usah lah gitu kan kayaknya karena yang wajib tadi bilang tadi sekolah dasar nggak usah kata dia bilang gitu. Jadi gimana kebijakan pemerintah nih Pak tentang PAUD gitu kan memang dengan terkait dengan ya sekarang biaya mungkin gitu orang tua tuh khawatiran memang banyak kan di situ Pak, seperti apa Pak? Kalau terkait dengan biaya, itu bisa dikesampingkan sebetulnya ketika kita memahami betapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Gitu. Apalagi sekarang pemerintah kita itu sudah mengeluarkan regulasi peraturan wali kota nomor berapa itu ya? Nomor 90 ya tahun 2017. Terkait dengan apa itu? Terkait dengan himbauan anak itu masuk ke PAUD. Sudah ada himbauan. Himbauan Ada. Itu kan itu peraturan wali kota. Iya iya. Jadi dihimbau agar orang tua itu memasukkan anaknya ke PAUD minimal 1 tahun. Enggak usah lah dari 0 tahun, biayanya juga gede. Iya kan nggak mau ngapain emaknya gitu kan, ngapain nggak mau ngomong gitu kan. Sok aja ngomong. Paling tidak setahun, masukkan aja ketika dia itu kelompok B. B. Eh, Bahkan sekarang itu kan orang sudah mulai menyadari ketika masuk pendidikan sekolah dasar, usia wajib belajar yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu adalah 7 tahun. Iya. iya 6 tahun itu sampai dengan batas Juli. iya 4 tahun berjalan. iya. Per 1 Per 1 Juli. Oh iya, per 1 Juli kan. Iya. Udah kalau segitu mah anak saya 6 tahun aku udah kagak bisa diterima di SD negeri kan gitu kan. Iya. Ini kehabisan kuota. Ya udah aja tuh anak masukin nanti ke PAUD usia 6 tahun. Kan gak jadi persoalan juga. Jadi nanti lulus dari PAUD tuh genap dia usia 7 tahun. Betul. Matang ya Pak. Jadi Matang. matang ya.
gitu. Karena saya merasakan tuh anak yang berasal dari masyarakat, kemudian usianya juga masih rendah, adaptasinya susah. Ya Allah tuh bendahara bisa dikatakan seminggu tiga kali pasti beli celana. Kenapa? Dia pipis di celana, dia buang pup di celana. Itu kan itu biasa. Kenapa? Karena dia belum bisa memanage dirinya sendiri, habitnya itu. Tapi kalau anak yang sudah di PAUD kan dia sudah tahu. Makanya kan ketika MPLS itu kan dikenalkan, ini kamar mandinya, ini toilet untuk anak laki-laki, ini toilet untuk anak perempuan. Itu kan dikenalkan semua. Tetapi karena mentalnya tidak punya, dia tidak memiliki, dia belum pernah merasakan pendidikan formal seperti itu, kan pada akhirnya dia tahan. Seberapa tahan dia kasian kalau Nah itu, jadi himbauan pemerintah kalau misalkan terkait dengan pembiayaan seperti itu, karena memang apa? Kalau TKN 1, TKN 2 wajib gratis. Kenapa? Karena itu tanggungan pemerintah. Iya kan? Ya. Tetapi kalau di kita, ya punya masyarakat. Artinya kalau misalkan masyarakat itu meminta untuk keperluan ini, saya pikir itu wajar-wajar saja. Karena untuk kebutuhan lagi anak ya Pak. Karena itu kan semuanya dikembalikan kepada anak. Iya. Dan keluar angka itu pun kan sudah dirancang sedemikian rupa. Kayak kalau orang mau membangun itu RAB-nya tuh sudah jelas. Gitu. Jadi nggak jadi persoalan sebetulnya. Makanya terkait itu tinggal pemahaman si orang tua. Seberapa penting sih pendidikan anak usia dini harus dilakukan, sehingga harus berjuta-juta mengeluarkan itu. Kan gitu. Ya karena memang sesuai dengan kebutuhan anak ya Pak ya. Lagi pula tapi sekarang juga kan dengan memakai kegiatan prakarya juga yang sederhana gitu ya Pak ya. Sekarang sudah banyak dikemas pembelajaran juga memang ya parenting orang tua, alhamdulillah sudah memang kita sudah jalankan. Dan perlu saya sampaikan nih Bu, ketika kita berbicara pendidikan, itu yang harus dimiliki pemahaman orang tua terkait dengan biaya yang diberikan. Seharusnya tidak melihat itu besar kecilnya biaya. Kalau kita ngelihat besar kecilnya biaya, kagak ada yang sanggup menyekolahkan anak. Betul. Banyak hitung-hitungnya ya Pak ya. Banyak tuh orang yang tidak punya pekerjaan, yang pekerjaannya cuma kuli bangunan, buruh kasar, tetapi mereka tuh mampu menyekolahkan anaknya. Betul. Dan toh mereka juga mampu itu mengeluarkan uang untuk biaya anak tanpa rewel. Karena apa? Pola pikirnya udah sampai. Mindsetnya ya Pak ya. Mindsetnya sudah sampai bahwa ini adalah uang yang saya berikan untuk biaya pendidikan anak saya. Mudah-mudahan dengan uang ini saya berikan kepada pihak penyelenggara pendidikan, di dalamnya ada keberkahan untuk hidup anak saya. Kan bisa jadi ilmunya manfaat. Iya kan? Iya betul. Berapa banyak sih sarjana yang pada kagak kerja yang kagak ada manfaatnya ilmunya. Kenapa? Ya bisa jadi kan karena faktor keberkahan tadi. Bukannya berarti itu kagak berkah kemudian begitu ya, bukan. Artinya kan kita ini berupaya bagaimana sih ilmu yang diterima anak kita itu biar menjadi ilmu yang barokah, yang biar bisa bermanfaat, bekal hidupnya, karena sebaik-baik bekal hidup itu tidak ada lain kecuali ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi izin menanggapi ya Bun. Iya. Berarti biaya yang dikeluarkan untuk proses pendidikan itu juga jadi amal ibadah sedekah lah gitu ya untuk orang tuanya ya Pak. Iya. Pak. Ya kan bahasanya gini, kalau bahasa saya nih orang kampung, saya orang kampung paling lu anakmu mau pinter masa gak mau modal. Masa saya ngeluarin uang gitu ya? Nah iya, sekarang kita mancing aja pakai umpan. Betul. Ke toilet bayar Pak. Bayar ya Pak. Nah iya, apa? Jadi artinya hal-hal yang kayak begini nih perlu menjadi perhatian. Dan orang-orang yang berpikir ini mahal, itu mahal, jadi itu malah mempersempit rizkinya, malah membuat jauh dari keberkahannya.
Dan anaknya pun kan pada akhirnya meskipun dia teriak ini mahal, tetapi butuh, tetap aja dilakukan. Meskipun dengan secara tidak ikhlas tetap dikeluarkan. Yang pada akhirnya apa? Anaknya pun ilmunya kan kurang keberkahannya. Daripada begitu los aja, kenapa sih? Ya karena sesuatunya pasti dong. Memang perlu itu. Itu. Iya Pak, izin nih Pak, yang agak sensitif juga ya Bun, terkait pembiayaan gitu ya Pak. Terkait paradigma orang tua ya Pak, yang akhirnya tadi karena memikirkan biaya untuk PAUD yang swasta memang mungkin masih dikategorikan sebagian bilang mahal gitu ya. Akhirnya Pak cari jalan pintas, memasukkan anaknya ke bimbingan belajar yang memang notabene fokusnya hanya untuk calistung gitu Pak. Sedangkan kan tadi sudah Bapak jabarkan ya kalau di TK itu berbagai perkembangan anak dieksplor gitu. Iya, semua aspek ya. Semua aspek pengembangan dieksplor gitu. Gimana nih Pak tanggapan Bapak untuk orang tua yang masih punya cara pikir seperti itu gitu. Memang ada kelebihan dan kekurangannya ya Pak ya. Menanggapi persoalan itu tuh sebetulnya bukan persoalan lokal, itu persoalan nasional. Iya. Itu persoalan nasional. Inilah yang dibilang bahwa orang tua itu belum memahami pendidikan anak usia dini. Ini harus diberikan pemahaman. Edukasi ya Pak. Harus diedukasi. Masyarakat itu harus terus diedukasi. Ya kalau kita mau di kampung melalui pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan gitu bulanan, kita sampaikan pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Saya tahu arahnya pembicaraan itu kemana. Ngapain itu masuk ke PAUD, apa ke TKIT Bina Anak Bangsa, bayarnya aja berapa duit? Anak saya cuma diajarin nyanyi dan tepuk tangan. Tapi cuma diajarin lari-lari. Semuanya ya Pak. Iya kan, gitu kan? Kalau orang yang berpikir, mending masuk aja nih ke Bimba. Gitu kan. Bimba anak saya langsung diajarin calistung. Ingat, peraturan pemerintah dalam regulasinya yang namanya pendidikan anak usia dini, ya kan? Itu kan mohon maaf tadi Perwal 70 tahun 2017. Ya kan, Perwal 70 tahun 2017. Ajakan atau himbauan untuk masuk ke situ, masuk ke pendidikan anak usia dini. Itu kan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini adalah satu, pendidikan anak usia dini formal, yaitu TK A dan TK B ditambah TK SLB. Kalau pendidikan PAUD non formal itu PAUD itu sendiri, ya kan? Kemudian SPS, ya kan? Kemudian PAUD PAUD inklusif juga, gitu kan? Ada kan? Nah kemudian juga ditambah lagi dengan tadi SPS sudah ya, ditambah lagi dengan TPA, KB, ya kan, KB, Taam itu masuk juga, ya kan, dari itu kan dari Kemenag ya, IGRA itu kan ada di situ. Nah itulah yang disebut dengan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan regulasi yang ada di peraturan wali kota nomor 70 tahun 2017, ya kan? Itu ada di situ, diatur bagaimana pendidikan anak usia dini itu dan yang apa saja sih yang termasuk dalam pendidikan anak usia dini. Bimba tidak termasuk. Bimba itu tidak termasuk, bahkan dia tidak masuk dalam data Dapodik. Makanya ketika anak-anak lulusan Bimba daftar nih ke SD, tetap dia statusnya di Dapodik itu adalah anak dari masyarakat. Karena belum ada NISN. Karena belum ada NISN. Nah sekarang, pinteran anak gue, sekolahnya juga di Bimba tuh diajarin menulis, diajarin berhitung. Itu kan pemaksaan karena belum saatnya. Dan anak di TK PAUD itu tidak bisa atau tidak boleh diajarkan membaca, menulis dan berhitung raraban secara drill. Tapi semuanya dilakukan, dikemas dengan permainan. Karena diharapkan dengan cara itu anak bisa berkembang secara holistik, artinya secara menyeluruh. Baik dari segi fisiknya, dari segi psikisnya, dari segi keterampilannya.
Itu seperti itu. Makanya kalau misalkan ada anak yang lebih bagus masuk, ya monggo silakan. Itulah yang disebut dengan Kembali ya, unsur Pak, ya. pemaksaan. Tetapi apakah harus kita tutup nih, Mbak? Ya enggak juga. Iya. Ya orang lagi cari uang, ya biarkan saja. Cuma kita selaku yang memahami itu wajib kita memberikan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini semua memang dikemas melalui permainan. Jadi anak itu bagaimana enjoy, bagaimana relax, bagaimana mereka belajar tanpa terasa mereka sedang belajar, bagaimana mereka bermain tapi sebenarnya mereka itu sedang belajar. Iya. Jadi semakin banyak bermain memang semakin banyak belajar, bereksplor ya Pak ya. Sekarang salah satu contoh aja, ketika anak latihan melompat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berapa banyak itu yang dikembangkan Iya. Iya, betul Pak. di dalam pola permainan seperti itu, di dalam pendekatan pembelajaran seperti itu. Dia lompat berarti kan fisiknya terbina. Betul. Di situ ada keseimbangan, betul nggak? Iya. Di situ ada otot yang terlatih, betul nggak? Kemudian ada peredaran darah yang terlatih, itu kan secara fisik, Iya. iya kan? Nah kemudian secara knowledge-nya, dia kan udah mulai berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kan knowledge-nya mereka sudah tahu, ya kan? Jadi secara fisik, secara psikis dari satu kegiatan pembelajaran itu saja itu sudah terbentuk pembangunan anak atau pembentukan anak secara holistik dan terintegrasi. Masya Allah luar Luar biasa biasa, Bu ya. Erika, Masya Allah. Semoga semakin tercerahkan Iya. ya Pak, karena Amin. langsung disampaikan oleh Bapak nih. Langsung ya narasumbernya langsung nih. Gitu. Ini boleh, video podcast ini boleh aja ketika ada kelas parenting di setel aja, Iya. tayangkan Sebagai aja, Edukasi ya Pak ditayangkan ya. Baik. sebagai edukasi. Karena Kan- beda yang menyampaikannya. Iya. Kami sudah menyampaikan, tapi Artinya kalau yang menyampaikan di Bapak di sini ditayangkan aja, siap Pak, insya Allah ya Bu. Iya. ditayangkan. Karena apa? Kalau orang sekarang itu kan hadis Rasulullahnya itu kan sudah dirubah. Kalau dulu kan kita kan cuma kenal dengan hadis Rasulullah itu adalah unzur maqala wala tanzur man qala. Sekarang orang tuh dibalik. Unzur man qala wala tanzur maqala. Jadi melihat orang siapa ya, yang berbicara gitu kan? Oh, Iya. dia itu yang berbicara si Anas. Padahal yang disampaikan salah, tapi didengerin juga. Tapi ketika yang menyampaikan itu orangnya biasa-biasa aja, padahal yang disampaikan itu adalah mutiara, bagus kagak didengerin. Kayak gitu. Masya Allah. Makanya sekarang kita memanfaatkan pembalikan. Iya. Insya Allah kita akan sampaikan. Jadi artinya yang penting ini bisa tersampaikan kepada Iya. masyarakat. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semuanya ada aturannya, ada regulasinya, ada SOP-nya dan semuanya berdasar. Iya. Gitu. Bu Erika? Iya, alhamdulillah sudah banyak pencerahan ya. Iya. Pak, satu lagi sebelum ditutup ya Pak. Iya nih, Pak, Ini nih. kan terkait Hari Kartini nih Pak. Momen Iya, spesial nih Pak. Mungkin Bapak Kita ada sudah menunggu dari tadi ya. mau kasih motivasi untuk para guru PAUD yang notabene kan didominasi oleh kaum ibu. Ibu, Kartini perempuan masa nih, kini Pak. gitu, Pesan singkatnya aja nih Pak sebelum kita closing untuk para guru PAUD yang mungkin nanti akan menyaksikan video. Pesan singkat saya dalam Hari Kartini, Ibu kita Kartini itu memiliki perjuangan yang sangat luar biasa. Bagaimana mencetak kader-kader wanita itu biar profesional, biar memiliki wawasan, biar dia bermanfaat buat pembangunan bangsa dan negara. Saya berpesan bukan hanya untuk guru TK, tapi bagi semua guru. Demi menunjang profesi kita, demi keberhasilan profesi kita, ya kan? Demi kebermanfaatan ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk pembangunan bangsa, terus tingkatkan kompetensi para guru. Tingkatkan kompetensi. Berarti ya Tingkatkan Pak. kompetensi Betul. para guru. Terus belajar gitu ya. Terus Pak. belajar, karena lifelong education tidak pernah berhenti.
iya kan? Pembelajaran seumur hidup ya. Tolabul ilmi Faridot. minal mahdi ilal lahdi, sampai kalau belum masuk ke liang lahat belum berhenti menuntut ilmu. Itu yang penting. Iya. Karena apa? Itu juga dipesan di dalam UGD. Apa UGD? Apa gue DP? Undang-Undang Guru dan Dosen. Dosen. Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Iya kan? Di pasal 1-nya itu jelas. Guru adalah orang yang bertugas membimbing, mengajar, mendidik, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi. Wah, 7M tuh Pak ya. Ya. 7M. Berarti tugas guru ya itu. Nah, itu kuasain. Karena apa? Tiada yang abadi kecuali perubahan. Keren banget. Masya Allah. Ya. Kalau Ya guru Allah. tidak siap menghadapi perubahan, maka jadilah guru yang jadul, yang ketinggalan zaman. Nah, itu. Jangan jadi guru nyasar Iya. ya, guru Tuh. Jadi tagline saya di pendidikan kesetaraan, jadikan PKBM, jangan jadikan PKBM itu pelarian, tapi jadikan PKBM itu adalah pilihan. Ya, saya juga berpesan sama guru, jangan profesi guru kau jadikan pelarian karena nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi jadikan profesi guru itu adalah pilihan kamu untuk pengabdian. Masya Allah. Nah, itu Bu. Insya Allah Bu, berkah. Amin. Baik-baik, amin. Wah, nggak terasa ya. Gak Bu. terasa ini Bu Erika ya. Bincang-bincang kita sudah harus selesai nih. Atau nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, sahabat Arahma Podcast, terima kasih yang sudah stay tune. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kabid, Bapak Suhyana, ya Pak ya, atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada edisi yang lainnya ya. Amin. Baik, sahabat Arahma Podcast, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga kunjungi semua sosial media Yayasan Pembangunan Anak Bangsa. Dari kami berdua, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.